Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau sharing tentang berapa sih budget pengeluaran aku dari mulai hamil sampai melahirkan. Dan aku bakal review beberapa barang yang aku beli buat kebutuhan si dede bayi. Nah, sebelumnya, aku ingetin buat kamu yang suka sama channel ini dan biar gak ketinggalan informasinya, jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Anyway, mohon maaf banget kalau misalnya ada suara-suara disturbing karena memang di sebelah rumah aku tuh lagi pada ngebangun. Jadi ya mohon maaf banget ya. Tapi semoga isi konten ini tetap bermanfaat. Oke guys, jadi alhamdulillah ketika udah menikah di bulan Agustus, itu 1 bulan setelahnya aku tuh langsung cek gitu kan ya kehamilan. Dan akhirnya alhamdulillah garis 2 gitu. Aku melahirkannya sekitar bulan April tanggal 15. Dan ini cerita aku ada di Instagram, kamu bisa cek. Pokoknya alhamdulillah aku sekarang udah punya anak, namanya adalah Nasya. Jadi nama dedenya adalah Dede Nasya Farah Gania Ramadhani. Doain ya, semoga dedenya itu bisa menjadi anak yang solehah dan bisa berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan khususnya juga untuk orang tuanya gitu ya, menghormati. Oke, gitu aja untuk introduction-nya. Dan sekarang aku mau spill berapa sih budget-budget mulai dari hamil sampai melahirkan dan review beberapa perlengkapan bayi serta perlengkapan untuk ibunya gitu ya, sampai melahirkan, sampai anaknya lahir. Oke, yang pertama itu adalah pengeluaran ketika kontrol kehamilan gitu ya, kontrol kehamilan sampai melahirkan. Nah, nanti aku bakal simpen tabelnya di sebelah sini. Jadi intinya, aku tuh ketika kontrol hamil tuh nggak hanya di satu tempat ya. Jadi pernah di bidan, di rumah sakitnya juga pernah pindah-pindah karena memang ada yang kurang cocok, ada yang memang jadwalnya kurang pas sama jam kerja aku kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan gitu ya, jam kerja aku, jam kerja suami. Jadi tadi ada beberapa tempat. Nah, tapi harganya itu setiap tempatnya kan memang beda-beda. Misalnya kayak di bulan Agustus nih, aku tuh ke RS Baros. Jadi pertama kali setelah aku cek kehamilan, nah itu tuh aku langsung ke RS Baros. Ternyata itu udah sekitar 8 minggu kayak gitu ya. Nah, terus di bulan September, Oktober, November itu di Rumah Sakit Hermina. Jadi aku tuh kayak selalu cek USG juga. Dan bayarnya juga tergantung sih, waktu itu aku memang masih punya asuransi, jadi memang menggunakan asuransi. Tapi untuk rumah sakit yang tidak menggunakan asuransi, aku memang bayar pribadi. Kalau di RS Baros sekitar 500.000, kalau di Hermina sekitar 600-800.000, itu udah sama obatnya. Lalu di sekitar bulan Desember, Januari itu aku tuh ke bidan ya. Nah, jadi ke bidan itu, nah itu tuh hanya sekitar 250-300.000. Dan untuk Januari, Februari, Maret, April, nah itu kadang ke RS, kadang ke bidan. Dan rata-rata harganya itu sekitar 500-800.000. Alhamdulillah lahirannya itu di tanggal 15 April dan pengeluarannya tuh sebenarnya gede gitu ya. Cuma aku cover sama BPJS. Jadi cuma bayar biaya lain-lainnya kayak misalnya obat gitu ya. Nah, itu tuh hanya sekitar 705.000. Jadi totalnya cek kontrol sampai lahiran tuh aku sekitar 5.593.000. Nah, itu mungkin bisa jadi gambaran untuk para bumil-bumil ya yang sekarang lagi hamil. Ketika melahirkannya, upayakan kalau misalnya memang mau pakai BPJS harus diurus dulu gitu ya dari sekarang, atau misalnya pakai asuransi, atau misalnya pribadi juga is okay ya. Pokoknya yang nyaman buat kamu aja sampai melahirkan. Nah, sekarang aku mau review beberapa perlengkapan bayi dan perlengkapan ibunya gitu ya yang aku beli dari Shopee. Shopee 66 Rumah dan Hobi Sale sedang berlangsung dari tanggal 16 Mei sampai 6 Juni 2022. 3 promo utamanya, gratis ongkir ekstra, serba 30.000 dan super diskon 60%. Jadi yang pertama ini, aku beli kasur bayi lipat. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu ada kayak kelambunya seperti ini, dibuka gitu ya, dan bisa ditutup lagi. Ini tuh berguna banget buat Nasya. Jadi kalau misalnya mau tidur bisa pakai kasur ini. Walaupun aku juga beli kasur yang besarnya gitu ya. Jadi punya 2 kasur. Nah, ini juga ada bantal dan juga ada gulingnya ya. Jadi memang sudah lengkap gitu. Nah, untuk link Shopee-nya nanti aku bakal simpen di description box. Kamu tinggal klik linknya aja.
Ini tuh harganya cuma sekitar 84.000 ya, murah banget. Nah, aku tuh dapat ongkir sekitar 10.000 jadi 94.000. Lanjut ya, yang kedua adalah selimut bayi. Jadi aku beli selimut yang kayak gini. Ini lucu banget, jadi ada kayak buat kepala ya gitu. Buat si Dede Nasyanya lucu sih kalau bisa dipakai. Dan itu bener-bener halus, lembut. Jadi emang bikin nyaman aja sih buat si bayinya. Harganya juga murah, ini sekitar 30.800, pakai ongkir jadi 41.000. Oke, yang ketiga, ini kan kalau misalnya bayi itu kan selalu nyusu gitu ya. Biasanya aku suka DBF, tapi kalau misalnya lagi kerja, lagi ngajar, itu pakai ASIP. Jadi aku ngepompa gitu ya, ngepompa dan pakai botol susu. Nah, botol susunya aku beli botol susunya ini. Ini tuh harganya 99.000 dan ongkirnya aku ke daerahku tuh hanya sekitar ribuan, jadi 108.000. Nah, ini tuh enaknya si empeng ini kayak puting ibunya gitu loh. Jadi enak ketika diendot sama si babynya. Dan ini bisa dibuka. Nah, ini tuh milinya itu sampai 150 mili ya. Tapi biasanya anakku tuh hanya sekitar 60-80 mili aja ya. Sekitar sampai 1 bulan kayak gitu. Aku juga beliin mainan buat Dede Nasya. Itu tuh ada 2 mainan. Karena kan memang anak tuh harus dirangsang gitu ya. Nah, yang satu ini tuh namanya adalah mainan kincringan, bola kincring. Jadi bentuknya memang bulat dan di dalamnya itu ada bolanya. Jadi kalau misalnya kita goyang-goyang tuh jadi bersuara gitu ya. Ini tuh murah banget. Ini tuh cuma sekitar 49.000. Dan kalau misalnya pakai ongkir jadi 58.000. Nah, satu lagi ini yang mainan tongkat gitu ya. Nah, jadi biar bisa dipegang, walaupun memang dari Nasya tuh belum bisa megang karena kan memang belum kuat gitu ya. Nah, ini tuh bisa untuk di on offin. Kalau misalnya di on tinggal ke sebelah kiri gitu ya. Nah, ini yang tengah. Nah, ini yang paling ujung tuh biar lebih keras. Tinggal kita klik aja. Nah, pokoknya lucu banget deh. Perlu banget nih buat beli. Dan itu murah banget, harganya sekitar 29.900, pakai ongkir jadi 38.900. Aku juga beliin buku, walaupun memang belum bisa baca, tapi aku selalu rangsang buat tiap malam tuh aku bacain buku gitu ya. Jadi sini ada buku kisah 25 Nabi dan Rasul dan buku dari Rabbit Hole. Nah, memang aku tuh ngikutin akunnya gitu ya. Jadi aku beli buku-bukunya. Nah, ini tuh juga harganya cukup terjangkau. Nah, ini untuk buku Rabbit Hole 3 ini 123.000 dan untuk yang buku dongengnya ini 93.690. Jadi kalau misalnya pakai ongkir ini jadi 104, ini jadi 153.000. Nah, seperti itu ya. Ini penting banget sih bacain tiap malam ya, biar nanti kan udah bisa mendengar gitu ya. Jadi biar sering ngobrol sama ibunya juga kayak gitu. Seru banget pokoknya ya. New journey banget sebagai seorang ibu sih. Untuk kebutuhan emaknya nih ya, untuk kebutuhan ibunya itu sebenarnya cukup banyak. Cuma yang aku beli di Shopee itu ini ada yang benar-benar utama banget yang aku selalu pakai tiap hari. Ini adalah pompa asli dari Mom Uung. Jadi ini tuh tinggal nanti kita simpen aja di payudara dan nanti bakal bisa tinggal kita pakai, tinggal kita klik aja nih. Nah, ini bakal ada kayak berapa kekuatannya. Ini bisa untuk pijat. Kalau misalnya kita pindahin, ini bisa untuk yang nyedotnya kayak gitu ya. Jadi bisa pijat sambil nyedot, tapi aku biasanya nyedotnya aja ya. Nah, ini bisa, aku tuh biasanya sekitar 10 menitan. Dan itu berguna banget, ini dari Mom Uung ya. Mom Uung dapat juga kayak ASI bagnya. Kalau misalnya udah ada asipnya kan dimasukin kemana, nah itu ada ASI bagnya. Dan ada juga ini ya, ASI boosternya. Ini juga bermanfaat biar makin banyak si ASI-nya. Nah, harga totalnya ini adalah 845.000, tapi kalau misalnya pakai ongkir jadi 856.000 ya ke daerahku. Jadi memang ini berguna banget sih buat aku. Barang-barang lainnya memang aku nggak bisa review karena udah beberapa yang kepake gitu ya. Jadi aku bakal kasih spill aja sih tabel pengeluarannya di sini. Jadi untuk kebutuhan bayi, selain yang tadi aku review itu ada tempat tidur bayi, bedong, baby care, gendongan bayi, keranjang laundry, paket baju. Nah, itu baju juga penting ya, paket baju baru lahir yang aku beli 12 biji, 12 baju gitu ya, satu lusin. Terus jumper, kupluk,
baju-baju lain humidifier. Kalau misalnya untuk kebutuhan ibunya ada korset, ada juga daster aku beli kayak gitu ya. Jadi untuk total kebutuhan bayi itu sekitar 3.259.918. Kalau untuk kebutuhan ibunya itu sekitar 135.782. Jadi kalau misalnya ditotalin itu sekitar 4.395.700. Jadi 4.400-an gitu ya. Sisanya itu aku beli langsung kayak di toko perlengkapan bayi kayak gitu. Kayak misalnya paket skincare, pampers, kapas, tisu, terus baju-baju pergi yang lucu-lucu gitu ya. Kan karena kalau misalnya ngeliat langsung tuh lebih tahu juga gitu ya, kayak misalnya bahannya, dan ukurannya, terus kaos kaki, sarung tangan, handuk, waslap, deterjen khusus, obat-obatan, dan juga tas bayi. Jadi kalau misalnya total keseluruhan tadi pakai yang total kebutuhan bayi 3.300.000, ditambah kebutuhan ibunya itu 1.100.000-an, ditambah sama yang ngebeli langsung itu 1 jutaan, itu sekitar 5.395.700. Nah, jadi itu ya perlengkapan bayi, perlengkapan ibunya sampai lahiran. Tadi juga kalau cek kehamilan sampai lahiran itu aku tadi sekitar 5.593.000. Jadi kalau misalnya total semuanya gitu ya, dari mulai kontrol hamil, lahiran, beli perlengkapan bayi, baik di online maupun di offline, itu aku sekitar 11 jutaan gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, sudah terlewati gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang di masa kehamilan sampai lahiran, pokoknya tetap semangat, disiapkan aja, semoga ada rezekinya. Pasti ada rezekinya sih ya, karena setiap anak itu tuh pasti membawa rezeki. Dan pokoknya percaya aja, kita harus tetap berusaha, kita harus berjuang, karena kita tuh sama pengen anak kita tuh lahir sehat ke dunia ini ya. Nah, so gitu aja untuk informasinya, semoga bermanfaat ya. Nanti mungkin aku bakal sharing selanjutnya juga tentang pengeluaran rumah tangga, atau misalnya sharing-sharing tentang Baby Nasya gitu ya. Kamu boleh banget untuk request di kolom komentar ya. Selain itu juga aku ingetin bahwa hari itu 66 ya, Shopee 66. Jadi kamu bisa check out langsung dari link-link yang udah aku simpen di description box, karena nanti bakal ada banyak kejutannya, misalnya ada gratis ongkir dan lain-lain ya. Jangan sampai kelewatan promo puncaknya di Shopee 6 Juni 2022, akan lebih banyak promo lagi. So gitu aja dari aku. Dan saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.